Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita bisa berjumpa dalam kajian online. Mudah-mudahan insyaallah kajian ini bermanfaat buat kita semua. Ibu-ibu yang berbahagia, bahwa semua kita pasti menginginkan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun tahukah kita siapa-siapa mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mungkinkah kita termasuk di dalamnya? Maka kajian ini akan membahas tentang adanya satu ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu di surat Al-Ahzab ayat 35, menunjukkan bahwa ada 10 kriteria yang mendapatkan ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Apakah termasuk di dalamnya kita? Dan dari 10 kriteria tersebut, kira-kira ada berapa yang termasuk di dalam kriteria kita? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Bahwasanya Al-Qur'an biasanya menunjukkan khitab, pembicara yang dituju adalah laki-laki. Maka pada ayat ini terdapat khitabnya jelas-jelas dua, yaitu laki-laki dan wanita secara jelas dinyatakan. Hal ini adalah menjawab daripada curhatan salah seorang istri Nabi yang bernama Ummu Salamah, yang bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa Al-Quran kebanyakan ayatnya ditujukan langsung kepada laki-laki, tidak kepada wanita. Maka dalam ayat ini dikatakan, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi syarat mendapatkan daripada ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama muslim. Tidak muslim tidak akan mendapatkan ampunan, sekalipun dia itu paman Nabi, dia itu keluarga Nabi yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tidak termasuk yang mendapatkan itu. Yang kedua, wal mu'minina wal mu'minat. Setelah dia taslim, setelah dia masuk Islam, maka harus ditunjukkan dari wujud keislamannya dengan hal-hal yang sesuai dengan keimanannya. Karena laisal iman bitamanni, kata Nabi. Bukanlah iman itu dengan angan-angan saja, bukan hanya sekedar hiasan, sekedar nama muslim, mukmin, tapi harus dibuktikan dengan karya nyata. Yang ketiga, wal qanitina wal qanitat. Mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah adalah mereka-mereka yang taat kepada Allah, baik laki-laki maupun wanita. Kata taat ini adalah hal-hal yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Namun qanita itu adalah at-ta'ah al-mulazimah, taat yang betul-betul telah dilakukan secara kontinu, terus-menerus dan tekun
melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sholat 5 waktu itu hal yang biasa, tapi ketika sholat 5 waktu dilakukan dengan tekun, dengan waktu yang tidak tergesa-gesa, bahkan ditambah lagi dengan sunnah-sunnah, dan dia melaksanakan sholat itu dengan betul-betul memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang disebut qanita. Salah satu gambaran betapa qanita itu dilekatkan kepada seorang wanita yang salihah. Ciri salah satu daripada wanita salihah dalam Al-Quran, surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Salah satu daripada ciri wanita salihah adalah qanitat, yaitu taatnya mereka bukan sekedar taat saja. Taatnya mereka walaupun tidak ada suami mereka, walaupun tidak dilihat oleh siapapun, tapi dia tetap taat. Itu adalah qanitah. Yang keempat, wassadiqina wassadiqat. Orang-orang yang mendapatkan ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah laki-laki dan wanita yang sadiq, yang benar, baik perkataan maupun perbuatannya. Kenapa? Karena perkataan dan perbuatan harus seimbang, harus sejalan. Jangan sampai perkataan dengan perbuatan berbeda. Ini Allah benci. Dalam surat As-Saff dikatakan, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat murka, benci, tidak suka kepada mereka-mereka yang cuma bisa bicara tapi tidak ada kenyataan di dalam perbuatan mereka. Yang berikutnya adalah wassabirina wassabirat. Mereka-mereka laki-laki dan wanita yang sabar. Apa itu sabar? Sabar itu adalah habsun nafsi fima yakrah. Menahan diri dari sesuatu yang dia tidak suka. Itu sabar. Dan balasan bagi orang-orang yang sabar, Allah sangat suka terhadap orang yang sabar. Allah cinta terhadap orang-orang yang sabar. Dan bahkan sabar itu merupakan salah satu dari 3 yang balasannya itu tidak ada bandingannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah sendiri yang membalasnya. Dalam ayat dikatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membalasnya. Tidak ada bandingannya apapun. Dan ini merupakan salah satu hal yang mungkin sangat-sangat berat yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin mendapatkan ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena dalam sebuah hadis dikatakan, seorang yang sabar ketika dia sakit, terus-terusan ditimpa sakit, namun tidak mengeluh, dan dia ditakdirkan oleh Allah meninggal dalam kondisi dia sakit, namun dia tetap sabar dan tidak mengeluh, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa laqiyallah la dzanban lahu, dia bakal menemui Allah Subhanahu wa taala dengan tidak lagi mendapati dosanya. Dosanya sudah habis dilebur dengan kesabarannya waktu di dunia. Ibu-ibu yang berbahagia, mereka-mereka yang mendapatkan ampunan dan pahala yang besar insya Allah, yaitu yang berikutnya adalah wal khashi'ina wal khashi'at, yaitu mereka-mereka yang khusyuk, baik laki-laki maupun perempuan. Apa itu khusyuk? Khusyuk adalah sikap di mana dia betul-betul melakukan satu tindakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya mengharapkan ridha Allah, yang hanya mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin bahwa dirinya akan bertemu dengan Allah yang akan membalas semua apa yang dikerjakan waktu dia di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah bahwasanya sesungguhnya salat itu sangat berat, illa 'alal khashiin, kecuali bagi mereka-mereka yang khusyuk. Siapa mereka yang khusyuk itu?
alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah bukan semata-mata orang yang merem, tidak melihat apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak dengar apa-apa. Tapi yang khusyuk adalah mereka yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah lah mereka akan kembali. Jadi apapun yang dilakukan, dia tetap mengharapkan pahala dari sisi Allah, dan dia yakin akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya waktu di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang khusyuk. Yang berikutnya adalah mereka-mereka mendapatkan pahala di sisi Allah dan ampunannya adalah mereka-mereka yang wal mutasaddiqin dan wal mutasaddiqat, yaitu orang yang bersedekah. Karena kata sedekah berasal dari kata sodaqah yang artinya benar. Bukti benar keimanan seseorang adalah mereka bersedekah. Dan betapa sedekah ini dapat menghapus dosa seseorang dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat suka terhadap mereka-mereka yang bersedekah. Wasaimina wasaimat, mereka-mereka yang saum, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka-mereka yang senantiasa melaksanakan ibadah saum akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, saum Ramadan. Wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma, bahwa puasa Ramadan kepada puasa Ramadan berikutnya adalah menghapus dosa di antara keduanya. Dan puasa itu adalah pahalanya bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam hadis qudsi disampaikan, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu lahu, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi dia. Tapi kecuali puasa, puasa adalah untukku, dan karena itulah aku sendiri yang akan membalas mereka-mereka yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa disediakan satu surga yang pintunya khusus untuk orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Wal hafizina furujahum wal hafizat, mereka-mereka yang menjaga diri, menjaga kehormatan diri baik laki-laki dan perempuan, itulah mereka yang akan mendapatkan ampunan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum li furujihim hafizun, bagi mereka-mereka yang menjaga kehormatan diri, tidak berzina, tidak menjual diri, tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, yaitu mereka-mereka baik laki-laki maupun wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, ayul mujahidina a'zam indallah, atau afdal, mujahid yang mana ya Rasulullah yang afdal, yang lebih utama? Kata Nabi Muhammad SAW, mereka-mereka yang mujahidin, yang berjuang, yang adzakirinallaha katsiran, yang banyak berzikir kepada Allah. Ditanya lagi, siapa orang mukmin yang paling baik puasanya? Orang yang paling baik puasanya adalah orang yang ketika dia berpuasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya lagi tentang dengan haji yang seperti apa yang mendapatkan afdol, yang lebih utama? Orang yang berhaji, yang ketika dia berhaji lebih banyak ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula siapa mereka yang paling bagus ketika dia berzakat? Orang yang berzakat adalah orang yang paling bagus berzakat ketika dia berzakat, bersedekah, itu banyak ingat kepada Allah, sehingga dia tidak riya, sehingga dia tidak timbul rasa ujub, membanggakan diri dan sebagainya. Ini penting, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Betapa di dalam berbagai kehidupan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak memuji Allah, kita banyak mengingat akan
kelemahan diri kita dan kebesaran-kebesaran diri Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terjadi adalah justru kita berupaya agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang banyak berzikir kepadanya, dan dengan demikian insya Allah kita mendapatkan ampunan dan pahala di sisi Allah. Inilah yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.